Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan kita dasarkan dari Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang seseorang yang melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan rumah barunya. Diceritakan begitu sampai di lokasi, orang itu berteriak dan memerintahkan kepada pemborong dan para tukang untuk membongkar semuanya. Dalam penglihatannya, semua yang sudah dibuat oleh pemborong salah. Menurutnya, cahaya dalam ruangan itu kurang, sehingga ruangan menjadi gelap. Ia memerintahkan agar ventilasi dirombak, cat diganti, keramik pun demikian. Ia bilang ia ingin rumahnya tampak terang dan cerah. Pemborong itu mengatakan bahwa mereka sudah mengerjakan semua sesuai dengan rencana dan persetujuan sang pemilik rumah. Namun, pemilik rumah tetap bersikeras bahwa yang dikerjakan oleh pemborong dan tukang-tukang adalah salah. Dan ia ingin semuanya dirombak. Semua orang menjadi bingung, cemas, dan ada pula yang marah. Sampai sang pemborong menyadari titik persoalan yang menimbulkan kekacauan itu. Dengan sangat hati-hati si pemborong meminta bapak itu untuk membuka kacamata hitamnya. Ternyata saudara, kacamata hitamlah yang menjadikan bapak itu melihat segala sesuatu tampak gelap. Sayangnya, sang pemilik rumah tidak menyadari bahwa ia sedang memakai kacamata gelap yang menjadikannya sulit melihat terang. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari, kita pun bersikap seperti seseorang yang memakai kacamata hitam, tapi tidak menyadari bahwa ia sedang memakai kacamata hitam, dan kacamata hitam itu menghalangi pandangan matanya untuk melihat apa yang dihadapannya dengan terang. Inilah yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman dalam berrelasi. Misalnya, jika ia adalah orang tua yang memakai kacamata hitam, maka akan sangat mudah baginya untuk melihat kekurangan anak, sehingga sulit baginya untuk melihat kebaikan. Jika ia adalah seorang pemimpin perusahaan, ia akan selalu dapat menemukan kesalahan yang dilakukan karyawannya dan sulit memberi apresiasi terhadap jerih lelah karyawan. Jika ia adalah seorang teman, maka ia akan menjadi teman yang selalu merasa benar, dan tentu saja saudara, hal itu sangat tidak menyenangkan. Kepada jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan agar mereka senantiasa berhati-hati dalam berpikir dan bertutur kata. Ia mendorong jemaat Filipi agar memikirkan segala sesuatu yang baik, yaitu yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang bijak, dan patut dipuji. Alangkah indahnya jika kita hidup dengan memikirkan hal yang demikian. Aura positif tentu akan terpancar dalam kehidupan kita. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak selalu mudah. Tapi daripada kita menunggu orang lain melakukannya, akan lebih baik kita memulai dari diri kita sendiri. Mari kita melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus, memikirkan segala sesuatu yang baik, yang terpuji, yang dapat mendorong kita untuk hidup dengan lebih positif. Saudara, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini kami datang kepadamu, kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kemampuan kepada kami dalam berpikir positif. Berikanlah hikmat-Mu Bapa, agar hikmat itu yang menuntun kami dalam tutur kata, dalam bertindak, dan juga di dalam berpikir. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Demikian pula kami berdoa bagi para orang tua, baik yang dekat dengan keluarga mereka, ataupun yang harus terpisah oleh jarak. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan pertolongan,
perlindungan, dan kehangatan di dalam hati mereka. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu, baik jemaat-Mu di GKJ Joglo ataupun dimanapun berada. Kiranya Engkau memampukan kami agar dapat mengelola keragaman, sehingga keragaman itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk membangun sebuah persekutuan yang saling membangun. Tuhan, kami menyerahkan segala seru dan doa kami ini hanya ke dalam kuasa-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.